Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervita Aprilia dengan NIM 28920500040 dari Prodi Manajemen kelas Reguler Plus Universitas Pancasakti. Di sini saya akan membawakan mata kuliah pemasaran dan promosi untuk tugas UTS semester 3 ini. Pengertian pasar adalah suatu tempat bertemunya penjual dan yang menawarkan barang dan pembeli yang membutuhkan barang. Pemasar adalah orang yang menawarkan sesuatu kepada pihak dan mengharapkan adanya imbalan, ada bayaran. Pemasaran adalah kegiatan menyeluruh dan terencana yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau institusi dalam melakukan berbagai upaya agar memenuhi permintaan pasar. Manajemen pemasaran adalah suatu proses penentuan tujuan pemasaran, analisa proses pemasaran yang memenuhi rencana tujuan pemasaran untuk perusahaan atau organisasi. Manfaat kegunaan melakukan kajian manajemen pemasaran dan promosi yaitu untuk mengetahui konsumen dengan sangat baik sehingga perusahaan dapat menawarkan produk dan layanan agar konsumen tetap loyal dan konsumen baru terus meningkat. Artinya ada customer baru, ada customer yang repeat order. Dia bakal order apa yang udah dia rasakan, manfaat atau kelebihan dari si perusahaan yang menjual barang ini. Lingkungan pemasaran adalah para pelaku dan berbagai kekuatan yang berada di luar pemasaran yang mampu mempengaruhi kemampuan usaha atas suatu perusahaan dalam meraih tujuan. Faktor lingkungan pemasaran, lingkungan internal adalah di dalam organisasi yang mempengaruhi operasi pemasaran, yaitu ada manusia, orang yang di dalam organisasi termasuk pekerja, menit waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses bisnis, mesin, peralatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses, ada bahan, persediaan yang dibutuhkan menyelesaikan proses produksi. Yang kelima, uang, sumber pendanaan yang membeli mesin, bahan, dan gaji SDM. Lingkungan eksternal adalah faktor dan kekuatan di luar bisnis di mana pemasar memiliki sedikit kendali, yaitu ada pemasok, perantara, mitra, pelanggan, publik, politik, hukum, dan sosial budaya. Pemasok yaitu pihak yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan, artinya dia penjual. Lalu perantara terlibat mendistribusikan produk organisasi, biasanya dia akan marketing ujung tombak ya teman-teman. Lalu mitra biasanya pihak ketiga, contoh misalkan lewat media kayak gitu-gitu ya, lewat review. Lalu ada pelanggan, kelompok sasaran organisasi bisnis, customer ya teman-teman, publik, grup lain yang memiliki kepentingan aktual dan potensial, politik, hukum, kebijakan pemerintah yang berlaku di negara tersebut, sosial budaya yaitu gaya hidup, nilai budaya, dan kepercayaan masyarakat ya teman-teman. Segmentasi pasar adalah strategi yang dilakukan perusahaan untuk membagi kelompok konsumen ke beberapa kategori seperti kebutuhan atau karakter yang berbeda di setiap pasar. Pertimbangannya itu faktor kebutuhan, lingkungan, kualitas produk, harga, dan promosi. Lalu slide selanjutnya ada marketing mix. Marketing mix buaran pemasaran adalah suatu strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen di dalamnya secara terpadu demi mencapai tujuan marketing yang ditargetkan. Prosesnya ada 7 konsep: tempat, produk, promosi, harga, orang, proses, bukti fisik. Teman-teman bisa langsung lihat sendiri. Lalu di slide selanjutnya ada advertising, iklan. Biasanya di advertising ya, desain, konten, promosi untuk sebuah produk untuk menyampaikan informasi tentang produk yang menimbulkan minat konsumen. Biasanya dia kalau kita di dunia kerja itu di marketing komunikasi. Lalu selanjutnya di personal selling, teknik di mana penjual mendatangi pelanggan dan berinteraksi langsung dengan konsumen. Biasanya ini langsung sales ya teman-teman, jemput bola atau bisa kita sebut kayak gitu. Lalu ada lagi sales promotion, insentif jangka pendek atau insentif jangka pendek oleh penjual agar pelanggan segera melakukan pembelian. Publicity mempengaruhi cara pelanggan ketika menyukai produk, merupakan citra baik. AIDA adalah singkatan sederhana yang telah dibuat sebagai pengingat dari tempat proses pemasaran. AIDA singkatan dari Attention, Interest, Desire, and Action,
yang merupakan model cukup sederhana dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam komunikasi pemasaran. Perlu dirumuskan tujuan untuk dicapai dari proses komunikasi pemasaran yang akan dilakukan. Sekian gitu aja penjelasan dari Vita terkait mata pelajaran pemasaran dan promosi. Kurang lebihnya mohon maaf, bisa dicari di tempat referensi lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.